Benarkah semua kitab suci dalam agama maupun buku-buku sejarah itu kisah nyata yang bisa dibuktikan atau justru sulit pembuktiannya? Karena memang banyak dongengnya agar lebih menarik untuk diceritakan pengikutnya. Pada dasarnya manusia semenjak kecil jika didongengi oleh orang tuanya atau orang dewasa yang sedang mendongeng, pasti dia menyimak dengan serius. Bahkan hingga dewasa masih bisa mengingat dongeng-dongeng yang pernah didengarnya. Bahkan akan didongengkan kembali pada anak cucunya kelak. Dongeng merupakan hasil cipta karya pikiran manusia. Tapi dongeng memiliki kekuatan untuk menggiring pola pikir orang yang mendengarkannya. Tapi juga sanggup melenyapkan logika akal sehat pendengarnya. Dongeng memiliki kekuatan untuk mempengaruhi mindset banyak orang. Bahkan mampu untuk menghipnotis banyak orang untuk mempercayainya. Sebagai seolah-olah kisah nyata yang benar-benar nyata terjadi. Walaupun sesungguhnya tak lebih dari hasil imajinasi penulisnya atau pendongengnya saja. Apalagi jika dongeng itu terus diulang-ulang dan diperdengarkan turun-temurun setiap hari, maka pada akhirnya akan dipercaya sebagai kisah yang nyata. Orang yang mendahulukan logika daripada percaya buta pasti akan mempertanyakan cerita dongeng tentang ada manusia yang diciptakan dari tanah liat. Ada juga yang diciptakan dari tepung. Ada manusia yang membuat sebuah kapal dan mengangkut setiap pasang hewan yang ada di bumi ke dalam kapalnya. Ada lagi manusia yang sanggup membelah lautan dan berjalan di dasar laut, menyeberangi lautan itu. Ada pula yang bisa membelah bulan di langit sana. Ada manusia yang bisa hidup di dalam perut ikan besar selama 3 hari. Atau ada yang bisa tidur bertahun-tahun di dalam gua dan hidup kembali tanpa menua. Ada manusia yang setelah mati bisa naik kereta kencana terbang tinggi di atas langit. Ada juga manusia yang bisa naik ke lapisan demi lapisan langit, mengendarai kuda berkepala manusia. Ada lagi manusia yang menendang perahu jadi gunung. Ada juga yang disumpai bisa jadi batu atau arca. Ada juga manusia yang bisa menangkap petir dan diikatkan di sebuah pohon. Dan masih banyak lagi contoh dongeng yang ketika cerita-cerita itu terus diulang-ulang dan dibumbui dengan penegasan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak pernah terlintas di dalam pikiranmu, Tuhan bisa melakukannya untukmu asal kamu percaya. Maka akan banyak sekali orang yang jadi percaya bahwa hal-hal yang tadi diceritakan sangat mungkin terjadi karena kuasa Tuhan. Sebaliknya,
orang yang membaca cerita dongeng untuk mengambil hikmah daripada cerita itu. Walaupun orang itu tahu bahwa cerita itu yang dia baca dan dengar itu tak lebih dari cerita fiksi. Tapi dia hanya memandang bahwa cerita itu baik dan mengajarkan agar hidup jujur, memiliki welas asih, menjauhi kejahatan, selalu berusaha untuk menolong semua makhluk hidup, dan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik selama hidupnya. Maka orang yang demikian, walau tidak mempercayai agama, tapi pasti lebih bertuhan daripada orang-orang yang setiap hari terus memanggil nama-nama Tuhan. Dongeng agama atau dongeng sejarah membuat orang jadi mabuk, kehilangan logika. Sebaliknya, dongeng tentang binatang, cerita silat, dan dongeng-dongeng anak justru menjadikan orang yang membacanya tumbuh rasa welas asih, empati terhadap sesamanya, jujur, tulus, menjauhi kejahatan, dan semakin bijaksana. Jadi, lebih bijaklah dalam memahami sebuah cerita agama maupun kisah sejarah. Itu masuk ranah dongeng atau nyata. Akal logika Anda harus dimainkan dengan jernih dan penuh kesadaran. Semoga bermanfaat walaupun tak sependapat. Rahayu, berkah Gusti.